Hai Poppers, kembali lagi sama aku Bindi ya. Jadi di video kali ini aku datang ke rumahnya seorang musisi terkenal yang beken pada tahun 2000-an. Nah, dia juga seorang vokalis dari band Element dan juga seorang aktor, namanya Om Ferdi. Ini Yeay, alah kenal jadi kia. Sarang he. Halo Bindi, apa kabar? Halo, apa kabar Om? Baik, alhamdulillah. Saya suka grogi ya kalau di interview sama yang cantik. Aduh. Orang tuanya siapa? Oke, Om, bentar, kan kita nanya kabar dulu karena baru mulai. Gimana Om kabarnya? Alhamdulillah, tadi sih biasa aja, pas sekarang jadi baik. Pas ngeliat Bindi langsung jadi bright gitu. Langsung jadi segar Om. Bindi gimana, baik? Alhamdulillah Kamu baik udah kuliah juga. ya? Aku udah kuliah. Seru. Mau semester 3. Dulu waktu pas ke rumah masih kecil ya. Sekarang udah gede. Terus. Gini Om, ini BTW ini studionya ini ya Om, kalau bikin konten All You Can Hear di sini? Iya betul, jadi ini adalah studio yang biasa dipakai podcast saya, namanya All You Can Hear. Ini cuman gini ya, ngampar, biasanya memang ngampar biar ada filosofinya. Jadi ngampar teh supaya santai kan, biasanya seneng ya, jadi kayak deket. Nah itu juga ada salah satu filosofinya. Ini yang ngampar gitu. Wah, ngampar tuh enak kalau ngobrol. Iya, jadi lebih santai. Oke Om, aku mau nanya tentang karirnya Om sebagai seorang musisi. Dulu tuh Om mulai menjadi apa karir musisi Om tuh dari kapan sih? Dari kapan ya? Iya. Jadi sebenarnya gini, Win. Om itu salah satu orang yang kekeh. Dari SMP sebenarnya udah main musik. Baru mulai tuh SMP itu kira-kira tahun 86. Tahun 86 tuh udah kegenjrengan, bikin musik, bikin band gitu ya. Terus udah gitu latihan, bikin lagu. Tadinya lagu orang, kita bawain Bon Jovi, siapa segala macam pada saat itu zamannya. Akhirnya mulai terpikirkan di SMA ini udah mulai pengen bikin lagu sendiri nih. Udah mulai bikin lagu sendiri dan nawarin demo gitu. Nggak keterima, alhamdulillah ya belum waktu itu. Terus gitu sampai salah satu perjalanannya ada face band. Saya bikin band sama Sahrul Gunawan, pada saat itu jadi vokalisnya. Sekarang jadi wali kota apa gitu. Iya, itu dulu pemain vokalisnya. Terus jalan, akhirnya terus sampai ada titik yang ya, kok gini-gini terus gitu, kok nggak rekaman sampai ada sebenarnya drop pada saat itu. Aduh gimana ya, akhirnya kerja di radio. Nah itu sama papa kamu. Dulu Om dari dulu? Sempet di radio waktu itu pas tahun 96 kalau nggak salah, atau 97 gitu ya. Kerja di radio tuh sama papa kamu, sama papa Saldi. Nah terus di kantor bikin band lagi. Sama papa kamu tuh, papa kamu kan main perkusi. Sama papa kamu bikin lah ini apa namanya, band waktu itu, pro band namanya. Jadi papa kamu kan bandnya ada tuh gede waktu itu, Khatulistiwa, cuman nggak sebubar. Waktu itu saya satuin lagi di pro band. Nah, akhirnya pro band ini menjadi Khatulistiwa lagi akhirnya. Setelah itu keluar dari kantor, kerja di tempat lain, ngeband lagi di kafe di Bogor, namanya Gumati Cafe. Nah di Gumati Cafe itu saya mulai kayak profesional, padahal bukan profesional. Profesional itu karena dibayar. Jadi main di kafe gitu ya, dibayar lah pada saat itu. Terus berlanjut sekitar setahun. Rupanya anak Elemen ada yang datang.
Oh. Dia ngelihat saya main dan saya nyanyi. Dia bilang ada penyiar satu di Bogor namanya Ebing. Bing, lu kenal yang nyanyi di Gumating? Oh kenal, namanya Ferdi. Suruh audisi dong, datang bilangin nama Elemen butuh vokalis, lagi audisi vokalis. Akhirnya Ebing itu datang ke rumah saya. Fer, ada anak-anak Elemen minta lu datang buat di audisi. Siapa? Elemen itu siapa? Saya bilang, ternyata pemain band udah rekaman, saya nggak tahu. Akhirnya dengan segala bujukannya Ebing, akhirnya saya datang lah gitu. Nah, itu tahun 2000 tuh, bulan Agustus. Datang ke sana, di audisi. Ternyata saya dapat audisi nomor 13. Oke. Itu angka sial sebenarnya katanya ya, Katanya. Ada salah satunya Judika, Oh iya. ada Marcelino Lefran, itu ada tuh pada di audisi semua. Sedangkan kita diem aja. Akhirnya pas terakhir saya nih diterima. Ternyata malah saya yang diterima. Wah. Judika malah enggak, karena judi waktu itu masih dilarang ya. Jadi. Mungkin. Jadi akhirnya saya yang diterima nih. Dari situ baru saya mengawali karir profesional saya di industri musik tahun 2000 bulan Agustus. Saya dikontrak sama Elemen menjadi seorang vokalis dan sampai sekarang. Wow, lama banget Om. Berapa puluh tahun yang lalu? Itu 2000 aku belum lahir. 23 tahun yang lalu. Iya. 23 tahun. Iya, 23 kan sekarang tahun 2003. Iya, 2003 ya. Oke. Tapi Om, kan dulu Om ngawalin karir musik Om dari SMP. Kalau keluarga Om sendiri ada nggak yang backgroundnya tuh apa sih seni musisi yang kayak gitu? Kebetulan, sebenarnya gini, kebetulan papa saya itu katanya, saya nggak pernah tahu, dia kan jadi pengusaha. Ya. Cuman ternyata dulunya dia pemain band. Oh gitu. Dia waktu itu pernah main band itu sama namanya ada ya, opa-opa kita. Itu namanya kakaknya Ireng Maulana, namanya Keyboard Maulana. Ada namanya almarhum Bubi Chen juga. Nah itu ngeband mereka tuh gitu, pada zaman dulu. Cuman nggak tahu kenapa dia nggak pernah ceritain soal band. Malah saya waktu main band itu nggak boleh main band sama papa tuh. Oh sempat ada pertentangan dulu. Nggak boleh, nggak pernah boleh. Oh gitu. Pokoknya kamu harus sekolah gitu. Nggak boleh ngeband. Nah, jadi saya nggak tahu lah ceritanya dia. Boro-boro mau nanya ya. Iya. Ngomong soal band aja langsung disuruh sekolah. Oh. Kan takut kalau ngomong band hari Minggu saya disuruh sekolah kan tutup sekolahnya. Jadi saya nggak berani ngomong. Hari biasa aja saya pengen ke sekolah. Apalagi hari Minggu. Hari pengennya Minggu ngomong band band. suruh sekolah. Takutnya. Iya. Justru ya dia dari darah seninya ada, tapi sebenarnya dia tidak setuju saya ada di band. Tapi Om tahu alasannya nggak apa? Ya udah. Nah itu Cukup nggak tahu aja. sampai dia meninggalnya saya lupa nanya apa. Apakah dia punya pengalaman buruk? Apakah dia tahu bahwa di band itu fluktuatif mungkin ya? Iya. Tidak bisa menunjang kehidupan pada saat itu. Jadi mungkin udah deh yang jelas-jelas aja dia kerja. Mungkin ya, mungkin seperti itu kali. Karena dia nggak pernah mau nanya. Karena ini enggak. Pokoknya lu ikutin gua. Dia kan seorang yang diktator. Iya. Lu nggak ada band-bandan, lu udah kuliah kerja gitu. Jadi Om bener kekeh ya Om ya. Kekerena temah ya. Zaman bahasa itunya ya. Oke. Terus Om, kan Om nih udah sebagai musisi. Terus Om juga sempat main film kan ya? Iya. Ada film Bukan Cinta Biasa, Iya, masih Bukan betul. Cinta Biasa sama Betul. Insya Allah Sah. Iya. Terus kenapa sih Om bisa jadi aktor gitu, bisa jadi main film? Nah, itu dia. Sebenarnya Om itu orang yang pemalu ya. Asik. Oke. Maksudnya nggak pedean gitu. Oh iya. Kalau udah di dunia musik ya udah dunia musik. Dari kecil udah dunia musik, jadi rada pede lah di dunia Iya. musik. Nggak pernah pede untuk di dunia lain gitu. Jadi nggak pernah berani keluar dari comfort zone-nya. Pada satu hari pemain keyboardnya Elemen, dia kerja di satu PH. Dia sebagai musiknya, musik directornya. Gua ada film nih, lu main dong. Lu dipanggil sama produser tuh, vokalis gua Elemen datang. Wah, enggak mau. Gua mau main film. Udah, coba aja dulu. Enggak mau gua. Gua takut, enggak, ngeri. Oh, ya udahlah. Pokoknya lu udah enggak. Pokoknya dibujuk-bujuk gua enggak mau aja. Telepon lagi. Gini aja.
lu jadi soundtracknya mau nggak bikinin? Nah, itu oke. Ya udah, lu datang ke kantor bawa lagu-lagu lu. Oh, datang ke kantor, anjing. Banyak yang ini nih, banyak yang apa namanya? Yang casting. Oh. Banyak yang casting. Wah, udah saya mau bawa lagu. Masuk, ketemu sama produsernya langsung, gitu, bosnya lah, gitu. Om Naldi namanya. Ini Om, lagu-lagu saya. Set. Gini, Fer. Kamu main aja. Waduh, Om, saya nggak mau. Udahlah, main lah menurut Om. Bantu Om lah. Oh, kamu casting dulu lah. Nggak bisa Om, percuma saya nggak bisa. Apalagi ditonton orang casting segala macam. Ayolah, oh, ayolah, Fer. Dia bilang. Dia langsung pegang telepon. Telepon. Bang, ini Bang gini. Ternyata itu temannya bokap. Oh. Dia langsung bilang, ayolah Bang, ini Ferdi nggak mau main soalnya gini. Mana Ferdi? Kasih ke gua. Main kamu, itu teman papa. Aduh, gua kan nurut sama bokap. Ya iya Pak. Tuh kan, kata papa suruh main kan. Aduh, saya nggak berani kalau tempat casting, Om, malu banyak orang. Ya udah di sini aja di ruangan Om. Akhirnya di casting di situ. Yeah. Udahlah, buru-buru pulang ya kan. Keterima jadi pemeran utama. Oh iya Om. Itulah. Jadi keterima. Nah, udah nih satu nih, dan meledak pada saat itu 1 juta penonton. Oh. Lumayan pada saat itu. Banyak. Jadi ada sequelnya, prequel ya? Ya. Apa sequel atau prequel gitu. Jadi ada prequelnya, ada yang sambungannya. Jadi terpaksa harus main lagi pada saat Iya. itu. Nah di yang kedua udah akhirnya jadi enjoy mainnya, udah biasa. Udah tuh. Di situ dapat nominasi Piala Citra malah. Wow. Film kedua saya. Di yang ketiga, Insya Allah, kebetulan produsernya dia lagi, direkturnya, dia minta saya jadi cameo di situ. Saya nggak main sih, jadi cameo aja main di film situ, cuman 10 scene kalau nggak salah, atau 15 scene. Sebagai tokoh yang ada di Cinta Biasa ini, bukan Cinta Biasa ini, main di sini sebagai tokohnya gitu. Jadi cameo itu. Sebenarnya ada 2 lagi film. Satu Membumikan Mimpi, nggak keluar kenapa. Satu lagi Naga Bangor, nggak keluar kenapa, itu ada konflik di dalam perusahaan mereka lah. Oh gitu. Jadilah akhirnya pemain. Nah, tuh kesini-sininya, karena saya senengnya di musik, saya nggak ngambil film-film lagi. Tapi kemarin, saya baru nyelesain series akhirnya, web series series. ya? Web series itu Yeah. judulnya Pernikahan Dini. Oh, oke. Jadi saya jadi bapaknya Dini di situ. Mainlah saya 10 episode yang nanti akan tayang di Disney Hotstar. Wow. Saya temenan sama Mickey nantinya semua. Karena di Disney ya. Oh, jadi sama Mickey, sama Donald, Sama Donald, kenalan. teman-teman. Oke Om, balik lagi ke soal musik. Nah, kan Om punya anak berapa Om? 7. 7. Oh, banyak ya. 7 ya. 7. Kan not 7. Oh, jadi anaknya juga harus 7. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Udah, jadi 7. Terus 7-7-nya nih anaknya Om, ada nggak yang ikutin karirnya Om sebagai musisi juga? Gini, saya dari dulu ke anak itu nggak pernah mau ngasih, kamu harus kayak papa ya? Nggak. Karena saya pernah ngerasain sama papa saya, kamu harus jadi pengusaha kayak saya gitu kan. Kayaknya saya nggak suka nih digituin sama orang tua. I have my own path gitu loh. Jadi gue punya jalan sendiri sebenarnya. Jadi akhirnya saya itu bilang sama anak-anak, oke, terserah lo mau gimana. Yang penting yang kalian mau dan kalian suka apa kira-kira. Setelah mereka ngomong, oh pengen jadi ini, oke. Sekarang lihat lagi ke depannya, pekerjaan itu bisa menopang hidup kamu apa tidak. Baru ke step kedua. Oh yang ini ternyata nggak bisa ya Pak, kurang ya Pak. Ya begini. Akhirnya jadi mereka memikirkan sendiri maunya mereka. Itu yang saya terapkan sama mereka. Cuman kalau soal musik, mereka semua main musik, mereka suka. Mereka bisa nyanyi, mereka bisa bikin lagu, mereka bisa mainin alat musik, semuanya. Wow. Dan itu tidak pernah diajarkan sama saya. Ya mungkin karena itu bawaan kali, otodidak kali ya. Akhirnya kesini-sininya, ada yang menyatakan diri, Pak, kayaknya saya mau di dunia musik. Itu ada 3 orang. Renaga, Derda, sama Dewa.
Oke. Nah, sedangkan kakaknya Kevin tuh ada di Amerika. Dia nggak tahu dia kerja di sana. Yang kedua dia lulusan desain IKJ. Oh, wow. Nah, semua konten-konten saya dia yang ini All You Can Hear dia yang bikin editingnya oke. dia semuanya. Terus anak saya yang ke-6 itu Bisma namanya. Dia yang ngedit, dia sama juga seneng ke editor juga. Dia yang ngedit Family Time. Oh. Nah, kalau Dakota yang terakhir, Dakota itu dia masih 14 tahun, masih sekolah lah, masih biasa. Yeah. Nah, tapi di tengah-tengah jalan yang 3 ini berubah nih, Dewa. Pak, kayaknya aku pengen kuliah aja. Aku pengen, ya udah sok aja. Jadi dia, alhamdulillah dia dapat beasiswa masuk ke salah satu perguruan tinggi, swasta tapinya. Dan dia enjoy di situ, ya udah manggo gitu. Jadi gitu. Jadi tinggal 2 sih yang ada di dunia musik dan acting. Oh. Renaga sama Derda. Oke. Terus Om, kan Om selain menjadi musisi, terus juga Om aktor juga. Om punya channel YouTube, Oh, kan? iya. Ada kontennya, ada Family Time sama All You Can Hear. Okay. Nah, kalau Family Time sendiri nih Om, kan Om sama anak-anaknya Om, itu apakah bentuk Om mendidik anak-anaknya Om atau ya udah seru-seruan aja? Bisa dibilang begitu, bisa dibilang enggak. Sebenarnya itu kegabutan kita di pandemik. Ah, Ya kan, mereka gondrong-gondrong. Gimana nggak gondrong? Kenapa sih anak-anak pada digondrong-gondrongin? Bukan. Karena nggak boleh keluar rumah. ya. Nggak boleh sekolah, nggak boleh ke tukang cukur, nggak boleh kemana jadi gondrong. Udahlah digondrongin. Jadi gondrong-gondrong semua pada saat itu. Pada saat itu ngetopnya adalah gondrongers. Jadi mereka itu nggak ada... Saya lagi lihat mau nyari mengenang-enang masa lalu gitu ya. Album, wah rusak semua album itu. Wah, Ya ada yang kena lembab apa segala ya. macam. Ya udahlah kita bikin di video, taruhnya di YouTube aja gitu kan, Iya. bikin itu. Oh, kita mau ngomong apa Pak? Kita mau ngomong apa? Ngomong apa aja kayak seseruan aja buat kita nanti kalau Papa udah nggak ada, kamu bisa lihat Papa di situ gitu kan. Sekalian pesan-pesan yang saya sampaikan, walaupun bercanda sebenarnya benar dan mungkin nanti dia realize pada saat saya nanti nggak ada, dia bisa lihat, oh Papa pernah ngomong gini gitu. Sesimpel itu. Tapi saya ngelihat juga, tapi bagus loh kalau kamu udah bisa ngobrol di depan kamera. Jadi kamu nggak akan demam apa gitu Demam ya? panggung ya? Bukan Demam panggung, kamera. demam kamera kali ya. Iya benar. Jadi akhirnya kamu terbiasa gitu. Tapi bingung ya, tadinya gitu. Udah saya masukin handphone. Oke, kita ketemu lagi di Family Time. Dia bingung mau ngomong, Pak. Sok, mau tanya apa? Nah, kan kalau nanya tuh bisa kan? Iya. Pak, kalau Papa tuh gini-gini. Oh, kamu nggak bisa. Jadi gitu aja. Sebenarnya itu doang. Oh, oke. Tapi ternyata waktu itu booming, viral, ya saya nggak tahu ya. Itu bukan, saya nggak tahu caranya juga. Tahu-tahu ya begitu ya. Mereka jadi terbiasa akhirnya dengan kamera. Terus kalau All You Can Hear itu saya... Gini, saya ke podcast manapun saya lagi ngelihat kalau flipping channel gitu, set, bintang tamunya ini lagi, ini dia lagi ada di sini. Jadi kayaknya yang lagi viral ada di semua podcast. Iya. Zaman saya kecil pengen kok bintang tamunya nggak ada ya yang waktu zaman saya kecil, zaman saya remaja, zaman saya ini kok nggak ada ya. Ah udah deh, gue bikin podcast yang tentang bintang-bintang yang lama. Ya ternyata kemarin ini sempat diomongin orang lagi, podcastnya dilihat banyak orang lagi, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan bisa membantu teman-teman yang lain punya kesempatan untuk dikenal orang lagi gitu. Kadang kan mereka sudah hilang dan bingung kan, gue gimana caranya untuk eksis lagi. Ya mudah-mudahan dengan All You Can Hear mereka bisa eksis lagi, dipanggil manggung lagi bahwa oh masih ada loh. Akhirnya jadi ada kerjaan lagi, kan seneng. Iya benar. Ih, Om banyak banget kontennya. Iya, enggak sih, cuman dua konten. Sebelum-sebelumnya itu ada yang konsep namanya 58 Concert Room. Ini studionya dulu. Oh, oke. Ini band konsepnya, cuman di channel saya CKH Entertain. Itu live aja, nyanyi aja, ngeband. Tapi waktu itu udah sampai 40 lebih kalau nggak salah band yang main di sini. Dan mereka puas semuanya. Cuman karena pandemi kita berhenti waktu itu. Oh, jadi berhenti itu karena pandemi. Karena pandemi. Terus nih Om, Om kan anaknya kebanyakan laki-laki ya? 6 laki-laki, 6 1 laki-laki, perempuan. 1 perempuan. Nah itu susah nggak Om? Maksudnya kayak pas
ke anak perempuan gitu, ngedidiknya biasa ke anak laki-laki, Iya. sini ke anak perempuan yang Benar. pasti ngetritnya pasti beda banget gitu kan. Banget. Bener. Itu salah satu waktu saya punya anak perempuan itu saya salah satu yang, aduh, gue harus gimana nih? Iya. Sedangkan kan kalau anak laki kan saya harus, gue harus tegas nih, anak gue nggak boleh cengeng, anak gue harus kuat, anak gue harus hebat, gini, wah, keras lah, semi keras lah. Begitu ke anak perempuan, aduh gimana ya? Gue kerasin, nggak tega. Jadi memang waktu itu saya banyak nggak tahu harus ngapain sama anak perempuan. Bayangin 6 anak laki-laki semua, toto perempuan gitu. Semuanya baru kan. Kalau kadang-kadang adanya gitu kan, pakai baju yang pakai barangnya yang dulu kakaknya aja, yang dulu kan bisa gitu kan. Oh ini kan harus baru nih. Jadi semua serba baru nih. Jadi bingung, baru juga menghadapi perempuan. Dan ternyata saya bingung. Waktu masih bayi masih biasa sama ya. Iya. Begitu udah mulai gede, kok dia lain sendiri, dia deket banget sama saya. Pengennya sama papa terus gitu kan. Manggilnya Dedi kan. Oh dia mama Dedi, pokoknya apa-apa Dedi. Ibunya malah enggak lah gitu. Dia pengen sama Dedi terus. Aduh, ya luluh lah kalau sama anak perempuan ya. Iya. Mau ngerasin nggak bisa, mau apa nggak bisa, ya cuman itu aja. Perbedaannya cuman di situ gitu. Akhirnya kita mencari metode gimana mendidik anak perempuan. Kita akhirnya belajar, oh beginilah, begini gitu. Akhirnya sampai, ya udah terjadilah gitu. Jadi kita sesuatu yang baru awalnya. Tapi menurut Om lebih susah ke anak laki-laki apa ke anak perempuan? Dua-duanya nggak mudah. Cuman yang saya lakukan itu, saya baru dekat sama anak saya yang laki-laki itu sekitar mereka masih umur 13-14 tahun. Waktu kecil nggak. Waktu kecil kan saya tur terus. Jarang ada di rumah. 3 bulan, 2 bulan sekali datang. Udah gitu seminggu di sini berangkat lagi. Seperti itu kan. Jadi mereka nggak dekat. Mereka malah cenderung ketakut. Karena kan gitu. papa kan punisher. Pada saat itu. Terbalik nih. Ibu award, ya kan, dia dapat award dari dia, dapat reward, ibu, saya punisher karena jarang. Harusnya terbalik pada saat itu, harusnya saya yang reward. Pas umur 14-15 tahun, ya anak si Bisma itu umur sekian, agak udah umur 20-an, baru saya mencoba dekat dengan family time itu. Dan akhirnya mereka jadi enak ya Pak, ternyata kayak papa kayak temen ya, gitu. Oh jadi dekat gitu. Urusan cewek dia cerita, apa, semua cerita dia. Dan ternyata menenangkan ya, dekat sama anak udah kayak temen gitu. Nah sedangkan kalau sama anak perempuan, saya itu kan dekat terus. Di hampir setiap hari tuh ya ketemu dia lah, karena udah nggak zamannya tur-tur lagi kan. Paling dia pergi 2-3 hari pulang lagi gitu. Dan itu deket banget gitu sama saya. Jadi ya begitulah. Sama anak laki-laki deket. Dan ternyata pas saya tanya ke psikolog anak, Mas Ferdi, betul Mas, anak itu laki-laki butuh sosok ayahnya umur 13-14 tahun ke atas. Karena dia terbiasa dilindungi atau itu bahwa dia adalah seorang raja lah di rumah ya. Nggak pernah tahu dunia luar sama ibunya. Begitu 14 tahun ke atas kita harus mendidik bahwa kasih tahu dunia luar seperti apa. Jadi memang betul ternyata umur 13-14 tahun sosok seorang ayah sangat dibutuhkan sampai dewasa nanti. Terus nih, kita balik lagi ke dunia industri kreatif lagi. Nih, kan Om Ferdi berarti udah lama banget kan ada di dunia kreatif ini. Menurut Om, gimana sih kemajuan industri kreatif di Indonesia saat ini? Berbeda banget gak sama zaman dulu, sama sekarang tuh kalau dibandingin? Tuh beda banget, Bindi. Jadi sekarang itu kita semua bisa kreatif anytime. Jadi kalau sekarang, habis gimana ya? Nggak ada medianya, udah paling salah, itu pasti disebut orang alasan. Iya benar. Karena sekarang you don't have to have money first, you don't have to have link, nggak perlu, you just do it, medianya gratis, pakai handphone bisa, kita mau kreatif apa aja bisa. Yang penting kita pengen. Benar. Harus punya angan-angan, ya pengen sih bikin gini, cuman kalau cuman pengen aja kan nggak terjadi. Iya. Just do it aja. Jadi akhirnya bikin,
takut gagal belum? Lu nggak tahu. Mendingan lu lakukan dulu. Gagal tinggal ganti aja, bikin yang lain. Benar. Daripada kita gagal untuk mencoba, kita nggak tahu ujungnya. Siapa tahu itu rezeki di situ ternyata. Iya. Jadi akhirnya semua saya lakukan apapun gitu. Karena kan gratis. YouTube ada, Instagram ada. TikTok ada. Kayak papa kamu bikin pensil, apa namanya Sal? Oh, ngunyah pena. Ngunyah pena, pensil. Nyogok tuh. Ngunyah pensil. Nah, ngunyah pena. Papa memanfaatkan Instagram. Oh iya, oke. Om Ferdi memanfaatkan YouTube. Nah, semuanya juga gratis. Benar. Tapi kan kreatif terus. Iya. Berpikir terus gitu. Kita nggak pernah tahu soalnya mana yang nantinya menjadi masa depan kita. Jadi kayak Bindi nih, di kuliah diambil apa? Ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Itu kayak misalnya kita interview, ini kan salah satu bagian dari ilmu komunikasi ya. Mungkin ada internet, mungkin kalau dengan kamera mungkin kita nggak ada terus, ya mungkin dengan handphone. Iya. Bisa jadi apapun, upload. Jadi nggak tahu ternyata itu jadi duit nantinya. Iya benar sih. Zaman Iya, sekarang enak udah sekarang. ya. Zaman dulu mah semuanya susah. Kalau kita mau masuk TV harus punya koneksi. Kalau nggak melalui ajang. Benar. Ajang tuh kayak misalnya festival apa, kalau jago juara, udah baru bisa masuk TV. Sulit banget zaman dulu. Jadi zaman dulu itu bener-bener orang kalau yang jadi bintang atau jadi public figure tuh bener-bener melalui proses yang luar biasa. Atau koneksi luar biasa, atau duit yang luar biasa. Kalau sekarang nggak, siapapun bisa. Itu kelebihannya sekarang. Oh gitu. Cuman kelebihannya dulu, kalau udah jadi bintang pasti ngetop. Iya. Kenapa? Karena medianya cuma satu TV. Benar. Sama radio. TV nyetel itu, se-Indonesia tahu. Iya. Radio nyetel itu, se-Indonesia tahu. Kalau sekarang nggak. Ada di YouTube, ya kalau ada yang nonton. Iya, yang tahu-tahu aja. Yang tahu-tahu aja. Kalau diomongin orang dan ternyata bagus, kontennya baru semua tahu. Iya. Gitu. Kalau lebih fair sekarang sih. Lebih fair sekarang. Oke. Terus nih Om, menurut Om kan ada di industri kreatif itu ada di YouTube, iya, bikin konten, iya, sama musisi. Kan itu berdua-duanya perlu otak yang kreatif banget lah. Sama effort ya? Ya, sama effort banget yang kayak gitu. Lebih susah jadi musisi atau jadi konten kreator, Om? Kalau sekarang kita ngomong sekarang ya. Kalau saat berbarengan mungkin sama susahnya. Tapi karena sekarang yang ditanyanya sekarang, lebih susah konten kreator karena saya pemusik. Buat saya musik gampang jadinya akhirnya karena udah puluhan tahun di musik kan. Benar-benar. Jadi membuat konten kreatif itu juga kalau nggak didukung sama kebenaran di sini yang bagian editor dan segala macam anak saya sendiri. Ya dia juga harus tahu caranya mengeditnya gitu. Nah saya gaptek masalah itu. Jadi menurut saya perlu effort yang besar untuk membuat satu acara. Konsep, target market, produksian, mumpuni atau enggak waktu tayang dan konsistensi. Itu perlu kita pikirin akhirnya. Kalau kita mau membuat satu acara, akan konsisten nggak nih bikinnya? Mumpuni nggak si editornya? Bisa nggak loh setiap minggu atau setiap hari? Bisa nggak? Bisa setiap minggu. Oke, kita bikin setiap minggu. Mumpuni nggak kalau misalnya saya podcast ya? Narasumbernya bisa nggak lu bisa dapetin terus nggak? Tayang setiap minggu sekali. Itu harus kita pikirin. Terus target market kita mau ngambil di mana? Segmennya siapa? Segmennya apakah yang lihat saya itu nanti anak-anak muda? Hah, mana mungkin? Ya kan pasti yang seumuran di bawah saya sedikit. Oh berarti di situ kita lihat di situ. Oh kontennya berarti harus yang bisa diminati oleh mereka. Jadi kita akhirnya menganalisa jadinya. Setelah konkret, semuanya fix, baru kita jalan gitu. Itu kan butuh effort kan? Kalau musik kan nggak. Mau nyagu ini? Nggak langsung gitu. Udah kayak di luar kepala kalau musik mah ya? Saya kalau ibaratnya kalau TTS mah. Karena dulu saya bisa beli TTS yang udah ada isinya. Jadi tinggal ngapalin. Om kan sekarang katanya mau bikin band baru. Namanya Om. Kan? Itu bukan mau bikin, baru bikin. Udah bikin band baru namanya Om. Kenapa sih dikasih namanya Om? Kenapa nggak yang lain itu lucu tuh pertanyaannya. Karena itu sebabnya. Nanti itu karena kenapa itu.
Jadi saya tuh ini proyeknya Om Eja Yayang. Om Eja Yayang itu yang main di TOP, tukang ojek pengkolan, si Ojak. Iya, iya, Nah, iya. dia datang ke sini. Datang podcast. Oke. Habis podcast pengen nyanyi lagi. Dulunya waktu kecilnya dia penyanyi sama Agnes Monica. Oh gitu. Pengen nyanyi lagi deh gini. Ya udah tuh bikinin tuh gini. Akhirnya kita bikin. Setiap ketemu kalau ngumpul ada anak-anak datang kan. Salam tuh sama Om Eja. Salam tuh sama Om Acoy. Salam tuh sama Om Riki sama Om Penyot gitu kan. Om. Udah aja namanya Om. Nah, kita juga udah Om semua. Dan ternyata nama itu tanpa sengaja sesuatu yang bikin orang apa sih Om? Iya. Sesuatu yang gitu. Kayak Om gitu bikin kepo kayak apa sih nih Om? Ini apa sih Om? Om bikin band. Namanya apa? Om. Jadi gitu. Jadi kita akhirnya udahlah namanya itu. Dan sekarang lagi berjalan untuk proses recording. Oke. Kemungkinan bulan depan sekitar Juli Agustus kita udah keluar single pertama berarti. Mudah-mudahan lah, mudah-mudahan. Single pertamanya bisa didengerin di mana aja Om? Nantinya sih semua di DSP, semua digital store bisa. Oke. Kita mau bikin singlenya dulu, udah bikin tapi belum jadi. Terus bikin video klipnya, apa segala macam. Biasalah, Om. Om. Namanya juga Om. Terus band Om ini ada berapa personel? Siapa aja personelnya? Di sini ada Eja Yayang. Eja Yayang itu yang dia salah satu pemain menjadi fenomenal juga. Kenapa? Karena dia main sinetron, di kontraknya 3.500 episode. Oh iya, TOP banyak banget sih episodenya. TOP tentang tukang ojek. Iya. Nah, dia juga salah satu itu. Dia punya pangsa dia sendiri, dia punya fans dia sendiri, dia punya yang suka sama dia lah gitu ya. Nah, terus pemain gitarnya ada satu lagi, Reynold atau disebut Penyot. Oke. Penyot ini dulunya dia gitarisnya Slank. Oh. Nah, dia gitarisnya Slank. Dia penggantinya Pai, dia akhirnya jadi gitaris, cuma satu album, akhirnya dia keluar, dia bikin band lagi, Cozy Republic namanya apa-apa gitu. Nah sekarang dia jadi gitaris kita. Terus ada Om Acoy dari Rocker Kasarung, bandnya Rocker Kasarung, sama Ricky dari Elemen, pemain bassnya Elemen, sama saya sebagai main piano. Karena Om Eja yang nyanyi sambil main drum, saya main piano sambil main nyanyi. Om Eja ambil nyanyi juga main drum, terus Ricky juga ambil nyanyi band bass, Om Penyot juga main gitar. Jadi semua penyanyi, gitarnya 2. Oh. Konsep lagunya nggak tahu apa aja, tapi yang jelas harus connect sama Om. Harus Om banget Iya, jangan sampai jadi kekinian ya. Lo-fi gitu, nggak mungkin. Om nyanyi lagu lo-fi mah. Kok lagunya gini banget sih? Zaman dulu banget sih. Oh iya, namanya juga Om. Om, iya. Gitu. Minta di excuse, ada excuse gitu. Oke. Terus Om ini kan mau fokus nih sama si band Om ini. Terus Elemen gimana? Oh iya. Kedepannya? Elemen masih. Om ini satu proyekan aja. Oke. Karena kalau saya real bandnya, saya punya Elemen. Tetap Elemen. Elemen udah hampir 24 tahun. Wow. Elemen masih tetap manggung, masih tetap, dan malah bersamaan juga kita sedang menggarap Om. Saya juga sedang menggarap Elemen. Untuk single-singlenya yang baru. Oke. Dan bersamaan juga mungkin bulan depan juga keluarnya juga. Sekitar bulan Juli, Agustus lah gitu. Ya. Bagusnya penyanyi juga ikut ilmu komunikasinya harus ada. Ya. Ya kan, dia harus berkomunikasi, gimana caranya mengangkat suasana, gimana caranya kita membuat language kita mau kayak gimana nih. Oh, sama anak-anak di Jawa, berarti kita harus sedikitnya ada mengeluarkan kata-kata Jawa, mengangkat dia untuk seru lagi. Oh, ternyata orang kantoran, berarti kita harus tahu tentang pekerjaan yang di bidang apa, gitu-gitulah. Ternyata banyak yang harus kita pelajari selain nyanyi. Oke. Gitu. Nah, tinggal nyanyi sekarang kamu. Kan ilmu komunikasi udah ada. Aku penyanyi mas suaranya sumbang, Om. Om punya kesan pesan gak nih buat poppers, terutama anak muda zaman sekarang, yang pengen bekerja di industri kreatif, pengen jadi musisi gitu? Buat anak-anak muda yang baru ya. Ya.
Oke, buat adik-adik. Oke, nasihat dari Om-Om. Ya, tidak ada satu pekerjaan apapun yang akan terasa sulit apabila tidak dikerjakan. Benar. Benar kan? Iya, Kalau nggak benar. dikerjain kan nggak sulit. Nggak. Jadi gini sih, kalau saya bilang, kalau kamu mau menjadi hobi kamu awalnya, lakukan aja tanpa ada timbal balik dulu. Kita jangan pernah melakukan apapun untuk ada result tertentu yang menjadikan itu, apalagi dijadikan untuk alasan ekonomi. Wah, kita harus mendapat duit dari sini nih. Jangan dulu. Karena paling bagus itu adalah kita kalau mau mengerjakan sesuatu itu tidak akan terasa capek kalau kita senang. Jadi lakukan aja dulu apa yang kamu senang. Karena apapun yang kalian suka, kalau itu memang kamu kuasai dan kamu bisa happy, pasti end up-nya akan menghasilkan impact berupa ekonomi. Benar. Apapun. Bakal ada feedbacknya lah ya. Name it apa. Nyanyi, kalau kita seneng nyanyi, orang ngeliat, bagusnya kamu rekaman ya, akhirnya manggung-manggung jadi duit. Iya. Bikin konten, kita seneng ngobrol, seneng kayak gini, kita bikin ternyata menarik, seneng, seru, karena kamu seneng ya sama pekerjaannya. Jadi kamu kan all out. Iya. Kamu tuh memang effort kamu besar di situ gitu, dan kamu happy, enjoy, nggak kerasa capek, nggak kerasa canggung. Bagus, jadi duit, gede malah. Benar. Terus apa? Name it lagi, misalnya penyiar. Iya. Ternyata dia seneng ngomong penyiar, jadi bagus, ternyata akhirnya bisa diambil TV. Akhirnya jadi host yang luar biasa. Itu juga jangan dianggap sepi duitnya untuk itu. Seneng ngelawak. Bikin ngobrol-ngobrol, ngelawak-ngelawak. Akhirnya jadi komedian. Sekarang gila, komedian sekarang. Lihat Andre Taulani setelah jadi komedian, waduh, itu udah mobilnya udah beruntun. Wendy Cagur, si Surya, itu awalnya tadinya bukan nggak ada tahu dia mau ke situ. Udahlah, gue seneng ngobrol, gue jadi interview orang, jadi host aja atau DJ lah ya. VJ lah kalau TV ya, VJ. Oke. Kayak gitu. Oke. Jadi lakukan apa yang kamu mau. Apa yang kamu suka. Perdalam, tekuni. Akhirnya itu bisa menjadi masa depan kamu. Who knows? Betul. Oke, Poppers. Nah, itu tadi interview dari kisah hidupnya Om Ferdi. Kamu jago deh nanya-nanyanya, kamu jago loh. Kamu nggak kayak orang interview loh, kamu kayak ngobrol kita. Om bisa aja. Oke, Om Ferdi terima kasih Sama-sama. banyak. Udah Sukses ya. Amin. Udah ngeluangin waktunya buat Poppers. Ya, Kita thank you buat yang seru, lihat ya kan? Poppers. Thank you banget. Jangan lupa saya juga ada channel All You Can Hear. Nanti Jangan di-subscribe lupa ya di-subscribe juga channelnya. channelnya Om Ferdi. Dan jangan lupa Poppers, semuanya yang nonton, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan komen ya. Dan komen, betul. Betul kan? Ya udah. Oke, sip. Dadah semuanya. Bye. Bye.